Oke, sambil kita tunggu peserta yang lain, saya mulai dulu sedikit pengantar dari saya sebelum kita mulai materi kita pada hari ini. Ya, jadi saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman yang baru bergabung. Terima kasih sudah telah hadir di dalam diskusi yang diselenggarakan oleh HMI, Komisariat Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. Jadi kelas kita pada hari ini ada 3 tema besar yang kemudian kami angkat, yaitu Filsafat, Sains, dan Islam. Sesuai dengan nama kelasnya sendiri, yaitu DFSI, Dialog Filsafat, Sains, dan Islam. Sebenarnya ini hadir dari semangat atau kecenderungan yang teman-teman di Kesmas Unhas di Makassar lihat bahwa hari ini kebanyakan mahasiswa umumnya dalam program studi itu sudah mulai kembali lagi belajar berfilsafat. Nah, di Kesmas sendiri teman-teman Unhas sedikit pengantar bahwa kami punya mata kuliah yang namanya Filosofi Kesmas. Nah, kita di situ belajar tentang apa sih dasar atau inti daripada kesehatan masyarakat ini, kemudian dari sejarah hadirnya Kesmas itu apa. Nah, kemudian kita juga melihat dari sudut pandang perguruan tinggi yang hari ini cenderung menggunakan sains barat. Nah, kemudian kita lihat kita sebagai masyarakat Indonesia itu masing-masing dari kita punya keyakinan atau kepercayaan. Nah, ini kan berangkat dari agama. Nah, agama ini kemudian dia menciptakan harmoni atau dari akar katanya sendiri, agama, tidak kacau. Sehingga kami mengangkat 3 tema besar ini untuk kita bahas bersama-sama dan kita sampai pada topik filsafat, sains, dan agama yang inti daripada pembahasan hari ini yaitu tentang bagaimana kemudian perbedaan atau pertentangan filsafat dan agama, kemudian bagaimana perbandingan filsafat dan agama, serta bagaimana relasi antar ketiganya. Saya kira ini penting karena filsafat sendiri kan dia merupakan aktivitas berpikir secara akal budi, yang dimana kita ingin mencapai pada sebuah kebijaksanaan. Kemudian sains sendiri bagaimana dalam mencapai suatu tolak ukur itu mesti memperhatikan hal-hal yang bersifat ilmiah atau dilandasi oleh percobaan atau pengalaman yang bersifat ilmiah tadi. Kemudian bagaimana agama itu kemudian menciptakan harmoni sehingga apa yang kita lakukan sebagai manusia itu bisa sampai pada apa yang disebut sebagai Aristoteles sebagai eudaimonia atau kebahagiaan. Sekira itu untuk sedikit pengantar sampai pada materi kita hari ini. Kira untuk lebih jelasnya, lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Reza Watimena. Silakan Mas. Selamat pagi semuanya. Ini hari Minggu pagi jam 9. Di sana jam 10 ya? Iya Mas, di sini jam 10. Tinggal apa lah, temanya menarik. Saya udah nyiapin presentasi. Jadi judul diskusi kita pagi ini mencintai kontradiksi. Ini waktu saya berapa lama nih? Halo. Waktu saya berapa lama? 2 jam Mas. Sampai jam 11 WIB. Saya nggak bisa selama itu. Capek juga. Oh iya. Ini sekelarnya aja ya. Lebih banyak diskusi aja Mas. Jadi saya ingin menawarkan satu argumen di diskusi kita pagi ini, yaitu kalau kita manusia Indonesia ingin jadi maju itu artinya kita ingin menciptakan masyarakat yang adil, makmur, beradab, berkebudayaan tinggi, kita harus mendalami filsafat, sains, dan agama secara berbarengan. Tidak bisa hanya belajar filsafat doang. Tidak bisa hanya belajar sains atau ilmu pengetahuan saja. Dan tidak bisa hanya belajar agama saja. Kalau kita hanya belajar filsafat saja, atau belajar sains saja, atau belajar hanya agama, kita akan jadi bangsa terbelakang. Jadi kalau mau maju itu artinya ada keadilan, ada kemakmuran, ada kebudayaan tinggi,
ada toleransi, ada perdamaian. Kita harus, semua manusia Indonesia harus mendalami filsafat, sains, dan agama. Dan memang sudah harus diakui dari sejarahnya, bahkan dari metodenya, dari isinya, filsafat, sains, dan agama itu berbeda. Tujuannya sama, mencari kebenaran, mewujudkan kebijaksanaan, cuma metode pendekatannya berbeda. Dan itu yang seringkali menimbulkan masalah. Nah, lalu argumen keduanya adalah, maka kita harus belajar mencintai kontradiksi. Ya. Jadi metode yang berbeda-beda itu ya. Filsafat metodenya begini, sains metodenya begini, agama menekankan pada kepercayaan. Ini kan hal-hal yang berbeda, tapi dan perbedaan ini menciptakan kontradiksi. Justru dengan mencintai kontradiksi ini, kita bisa melahirkan kebijaksanaan. Dan akhirnya menjadikan bangsa kita bangsa maju. Bukan bangsa terbelakang yang ketinggalan kiri kanan. Dunia udah kemana, kita masih ribut soal apa. Oke, saya pikir teman-teman sudah tahu ya, mungkin diskusi-diskusi sebelumnya, filsafat, filosofia, pencipta kebijaksanaan. Yang ingin saya tekankan adalah, filsafat bisa berarti dua macam. Yang pertama adalah sebuah Weltanschauung, ya, pandangan dunia. Ya. Pandangan dunia yang kritis, rasional, sistematik, dan terbuka. Ya. Kritis berarti tidak percaya begitu saja, semua argumen, semua pandangan diolah. Rasional berarti menggunakan akal budi, tidak menggunakan kepercayaan buta pada tradisi ataupun ajaran tertentu. Sistematik artinya runut, mengerti penjelasan sebab akibatnya bisa dipahami, dan terbuka. Terbuka artinya terbuka untuk perdebatan, untuk diskusi, untuk pertanyaan. Jadi filsafat itu mencintai pertanyaan, mencintai diskusi dan perbedaan pendapat. Justru filsafat berkembang dari situ. Berbeda misalnya dengan agama. Agama itu biasanya alergi dengan pertanyaan, takut dengan perbedaan pendapat, lalu cenderung represif keras. Cenderung ya, jadi ada kecenderungan tidak semua ya. Ada agama-agama atau pemuka-pemuka agama yang sudah tercerahkan, malah mencintai diskusi, ya, mencintai perdebatan akal sehat. Dan filsafat memang menawarkan kebijaksanaan ya, tapi kebijaksanaan filsafat itu tidak mutlak. Saya menyebutnya kebijaksanaan tanpa kemutlakan. Jadi kebijaksanaan yang hidup, yang selalu sesuai dengan zaman. Zaman ini, sekarang ini kita hidup di zaman digital, filsafat pun mencari kebijaksanaan di masa digital. Kita akan belajar dari, kalau saya baru menulis buku, udah terbit sih, udah mau terbit, filsafat dunia digital, mencari kebijaksanaan di dalam dunia digital. Dan untuk bisa mencari kebijaksanaan itu kita belajar dari banyak pemikir, nggak cuma satu, nggak cuma dua. Dan ketika zaman berubah lagi ya kebijaksanaannya berubah lagi. Jadi kebijaksanaan yang kontekstual, dan ini yang membuat filsafat itu menjadi petualangan, sebuah petualangan intelektual. Nah, bagaimana dengan sains? Mungkin juga sudah didiskusikan sama teman-teman. Sains itu sangat sempit. Ilmu pengetahuan itu hanya berbicara soal hal-hal empiris dan material. Artinya benda-benda yang bisa ditangkap dengan panca indera. Filsafat bicara banyak hal, bicara soal Tuhan secara kritis, bicara soal esensi, eksistensi, modalitas, logika, kuantitas, kualitas, hal-hal yang metafisik, tapi didekati secara kritis dan rasional. Kalau sains tidak peduli ya, tidak peduli dengan hal-hal yang tidak material, tidak empiris. Ya dia sangat terukur ya, ngomongin batu, gunung, ngomongin zat-zat kimia, ngomongin biologi, ngomongin uang, ngomongin kekuasaan. Jadi ilmu-ilmu yang sangat empiris material. Namun, sains itu adalah anak dari filsafat. Maka dia mewarisi cara berpikir filsafat yang kritis, rasional, sistematik, dan terbuka tadi. Dan ini saya ngikutin Habermas ya. Tujuan sains adalah mengkontrol dan mendominasi alam. Sains modern ya. Dan dalam arti ini saya pikir tidak ada yang disebut sains barat. Ini adalah sains modern, sains yang sangat sempit, empiris, material. Tujuannya adalah mengontrol. Misalnya kita ingin bangun gedung 30 lantai. Kita ingin mengontrol tanah
mengontrol semua ekosistem supaya bangunan itu stabil. Supaya pun ketika gempa, dia tidak goyang, atau tidak roboh ya, dia goyang tapi tidak roboh. Dan dengan kemampuan mengontrol alam, manusia bisa mendominasi alam, menguasai alam. Seperti yang terjadi sekarang ini. Kita tidak 100% ya, tapi kurang lebih 90% kita mendominasi alam. Dimanapun kita berada, gunung hancur, danau hancur, laut hancur, karena teknologi. Dan memang dalam arti ini sains tidak ramah lingkungan. Sains modern itu sangat-sangat merusak lingkungan. Pertama, sudah sedikit disinggung, punya fungsi menata dan mengikat manusia ke dalam satu komunitas. Nah, asal muasal agama adalah pengalaman mistik ya, pengalaman perjumpaan dengan sesuatu yang lebih tinggi dari manusia. Kita bisa menyebutnya Yahweh, Elohim, Shiva, Tuhan, Allah, apalagi Ra, Dewa Matahari. Nama itu kan tergantung pada bahasa, bahasa tergantung pada budaya. Jadi nama tidak relevan, tapi itu menunjuk pada sesuatu yang lebih tinggi dari manusia. Biasanya ada satu orang yang mengalami pengalaman mistik, lalu dia membagikannya ke teman-temannya, saudara-saudaranya, lalu terciptalah komunitas religius pertama, komunitas agama perdana ya, agama pertama, lalu kemudian berkembang. Nah, dari pengalaman mistik tersebut lahirlah seperangkat ajarannya. Ada teologinya, jadi pemahaman tentang Tuhan, teos, ada filsafatnya, ada diskusi soal eksistensi, keberadaan, dan ada moralitas, panduan hidup. Nah, dalam perkembangan agama lalu mengeras dalam arti dia menjadi ajaran yang baku, mutlak, dan harus dipatuhi tanpa tanya. Maka dasar dari agama bukan konsep berpikir kritis, rasional, sistematik terbuka, tapi kepercayaan pada seperangkat doktrin, seperangkat ajaran. Dan kepercayaan ini akan melahirkan sikap dogmatis, sikap anti pertanyaan, sikap anti diskusi, yang berujung pada fanatisme, radikalisme, dan bahkan kalau kita lihat abad 21, terorisme. Sebelumnya kalau orang fanatik, biasanya, oh saya fanatik pada agama saya, udah saya fanatik di rumah sendirian, saya fanatik, ya udah, ya itu nggak masalah. Tapi ketika fanatiknya mulai maksain tetangga, nah, seperti kita lihat, tiga hal ini berbeda. Filsafat sangat terbuka, sangat rasional, ilmu pengetahuan lebih sempit, empiris, material, dan tadi sudah disinggung eksperimental, jadi ada uji coba terus menerus, dan bahkan uji cobanya menggunakan makhluk hidup, seperti kalau kita mau bikin obat itu kita pakai tikus, karena kita pakai monyet, dan itu sekarang banyak diserang, banyak dipertanyakan. Dan agama ada filsafatnya, ada moralitasnya, tapi sangat menekankan kepercayaan, imani, dan cenderung jatuh pada sikap dogmatis. Tiga hal ini, apa namanya istilahnya, berbeda. Dan tadi kan saya bilang, kalau orang Indonesia mau maju, bangsa kita mau maju, kita harus belajar ketiganya, dan menghidupi kontradiksi, menghidupi perbedaan-perbedaan tersebut, dan dari kecintaan pada kontradiksi itu lahirlah kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang hidup, bukan kebijaksanaan yang fanatik pada nilai-nilai tradisi, nilai-nilai agama, dan akhirnya membuat orang susah, membuat kemajuan jadi susah. Sekarang kita lihat sejarah. Sejarahnya panjang ya, kalau kita lihat sejarah. Yang pertama memang ada itu adalah agama dan filsafat. Ini kayaknya lahirnya berbarengan. Agama-agama kuno yang di Mesir kuno, Babilonia kuno, di Sumeria kuno, nenek moyang umat manusia itu ada agama, ajaran agama dan ajaran filsafat yang berkembang berbarengan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat sejarah, agama dan filsafat itu saling membutuhkan, interdependensi. Jadi dalam agama ada filsafat, misalnya pemahaman soal Tuhan. Tuhan mungkin namanya mungkin dewa, gitu ya. Dewa atau Ra itu dewa matahari di dalam Mesir kuno. Itu jauh sebelum agama Yahudi, Kristen, Islam, Buddhis, itu jauh-jauh sebelum itu semua. Pada masa itu, ketika kita ngomong Tuhan, mereka mencoba memberikan penjelasan rasional. Lahirlah filsafat. Lalu mereka diskusi.
lahirlah komunitas filsuf. Jadi awalnya memang saling membutuhkan, interdependensi ya, saling tergantung, saling terkait. Begitu pula kalau kita lihat sains. Sains itu kebanyakan memang lahir dari kelompok-kelompok filsuf dan agamawan. Kalau kita lihat berkembangnya sains modern di Eropa, memang yang pertama mempelopori adalah ya, Auguste Comte, positivisme ya, ilmu pengetahuan positif yang hanya berurusan dengan benda-benda empiris dan material. Kita juga melihat misalnya pastor-pastor Yesuit yang pakai teropong bintang di Italia itu ya, untuk memahami alam semesta ya. Itu juga mereka sebenarnya agamawan, mereka punya iman pada satu ajaran tertentu ya. Tapi kemudian mereka eksplorasi. Jadi memang awalnya itu interdependensi. Nah, dalam perjalanan muncullah konflik. Dan biasanya ini konflik karena ada kepentingan ekonomi dan politik, kepentingan kekuasaan di balik. Kepentingan kekuasaan itu misalnya menggunakan agama untuk membunuh filsafat dan ilmu pengetahuan. Atau sebaliknya, kekuasaan itu mengambil ilmu pengetahuan untuk menghancurkan filsafat dan agama. Jadi kayak ganti-gantian aja. Atau kekuasaan mengambil ajaran filsafat tertentu untuk menghancurkan agama dan menghancurkan ilmu pengetahuan. Dan sekali lagi, kontradiksi ada di sana, perbedaan ya, agama, sains, filsafat. Tapi konflik biasanya dipicu oleh kepentingan ekonomi politik di baliknya. Contohnya banyaklah. Apa ya? Hitler misalnya, Hitler itu menggunakan filsafatnya, fasisme, ideologi sebenarnya, untuk menghancurkan agama dan menghancurkan paradigma sains modern yang terbuka, kritis, dan murni untuk kontrol dan dominasi. Atau kita lihat bagaimana Eropa di abad ke-8, Dark Ages, itu agama digunakan oleh politik untuk menekan pemikiran, untuk membunuh para filsuf, dan yang menekan perkembangan sains itu. Nah, lalu dari konflik tersebut lahirlah perang antar agama, pembakaran orang-orang yang dianggap berpikir bebas, pemikir-pemikir bebas itu banyak dibakar dalam sejarah. Yang saya tahu pasti itu di Roma ada filsuf Italia namanya Giordano Bruno yang dibakar di alun-alun kota Roma ya, karena dia pandangannya berbeda dengan penguasa religius pada masa itu. Dan memasuki abad 20, abad 21, konflik dan perang mungkin sudah terhindarkan, tapi ada sebuah ketegangan, ada perang dingin antara para filsuf dengan para ilmuwan, saling dari luar kelihatannya damai, tapi di balik mereka saling ngomongin satu sama lain, antara para kaum religius dengan para filsuf misalnya. Mungkin mereka bisa duduk ngobrol, tapi di belakang mereka saling mencemooh. Jadi tetap ada perang dingin ya antara agama, sains, dan filsafat. Nah, bagaimana dengan keadaan saat ini? Jadi kita ini abad 21 ini kita masih hidup di sisa-sisa perang dingin ya. Perang dingin antara filsafat, sains, dan agama. Jadi tetap ada ketegangan, kita sudah tidak lagi saling membunuh. Kita lihat dalam kondisi global ya, tidak ada sekelompok filsuf yang membunuh sekelompok ilmuwan, itu nggak ada. Atau sekelompok orang-orang religius membunuh para ilmuwan, nggak ada. Jadi, tapi ketegangan tadi karena kontradiksi tadi masih ada ya. Dan beberapa komunitas global sudah berusaha membuat kerjasama dan dialog. Bagaimana filsafat, sains, dan agama, walaupun berbeda, walaupun ada kontradiksi, tetap bisa saling, istilahnya apa namanya, belajar bareng, belajar bersama dari perbedaan masing-masing, membuat kerjasama, bikin satu proyek tertentu gitu ya. Kayak misalnya saya nih kemarin diundang interfaith dialog antar iman, dan di situ ada kelompok agama, ada kelompok ilmuwan juga, dan saya juga sebagai filsuf diundang untuk membantu memecahkan masalah-masalah bersama ya, seperti masalah lingkungan hidup, masalah perang, masalah ketidakadilan global, masalah ekonomi pasca pandemi, segala macam. Jadi ada dorongan ke arah sana ya. Dan kalau saya pikir sih memang
tidak akan pernah 100% bisa berdamai ya, karena kalau kita lihat intinya, ontologinya ya, filsafat, sains, dan agama itu ya berbeda, pendekatannya berbeda, tujuannya sama, cuma model mendekati kebenarannya berbeda. Lalu ada juga beberapa pemikir yang berusaha membuat sintesis, jadi ingin melampaui kontradiksi, bahwa sebenarnya semangat dari filsafat mencari kebijaksanaan, menemukan kebenaran, semangat dari sains, ilmu pengetahuan juga menemukan kebenaran supaya bisa mengontrol alam, sehingga alam bisa membantu manusia. Dan agama itu memberikan keteraturan ya, dengan ritualnya dia memberi kedamaian. Kalau teman-teman mungkin merasakan kalau sungguh-sungguh sholat dengan khusyuk itu hati itu bersih, gitu, plong gitu. Atau kalau pulang dari meditasi di wihara atau kalau habis ibadah di gereja itu pulang itu ada semacam kegembiraan, joy. Itu penting untuk keseimbangan hidup, untuk kesehatan mental. Jadi 3 hal ini berusaha dibuat sintesis, bahwa perbedaan-perbedaan kontradiksi itu kemungkinan itu bisa dilampaui dengan membuat sebuah sintesis. Dan yang juga saya mau tambahkan, 3 hal ini ya, filsafat, sains, dan agama ini juga bisa saling melengkapi satu sama lain tadi sebagai upaya membuat sintesis tadi. Filsafat dengan pendekatan yang kritis, rasional, sistematis, dan terbuka bisa memurnikan agama supaya agama itu tidak jadi dogma atau kepercayaan buta yang berbahaya, karena bisa berujung pada diskriminasi, intoleransi, dan terorisme. Jadi filsafat bisa membantu membersihkan agama dari sampah. Sebaliknya, agama juga bisa membantu filsafat bersih dari memberikan keseimbangan pada para filsuf supaya nggak mikir terus kritis terus rasional terus, itu kan sangat melelahkan. Maka agama dengan sekelompok ritualnya, dengan meditasinya, dengan yoganya, dengan sholatnya, dengan ibadahnya, bisa memberikan stabilitas batin sehingga orang tuh nggak overthinking, overanalisis pada segala sesuatu dan berujung pada kegilaan. Sains bisa menyumbang banyak hal untuk kemudahan hidup manusia. Kita bisa Zoom, ini karena teknologi modern. Saya bisa WA-WA-an dengan Mas Ardi ya, Mas Ardiansyah ini bisa bisa kontak Instagram karena sains. Jadi sains bisa membantu semua proses tadi, dialog antara filsafat dan agama. Dan sains itu memang anak kandung dari filsafat, maka pendekatannya sangat mirip, kritis, rasional, dan terbuka, walaupun dia sangat tertutup, sempit, ranah penelitiannya itu sempit, empiris dan matematik. Jadi itu adalah sebuah sintesis artinya kontradiksi tadi bisa dilampaui dan akhirnya 3 hal ini bisa saling belajar satu sama lain. Dan memang pada akhirnya yang dicapai adalah manusia utuh. Jadi saya mau ngomong transhuman, transhuman kayak terlalu baik. Manusia utuh itu ya manusia yang sebenarnya. Dia spiritual, dia punya ritual-ritual dan seperangkat ajaran agama tertentu, tapi dia juga berpikir rasional, nggak klinik, nggak dogmatik, gitu. Bisa diskusi, bisa akal sehatnya jalan, tidak menggunakan kekuasaan untuk menindas, tidak menggunakan agama untuk mendiskriminasi orang lain, nuraninya juga jernih. Filsafat, agama, dan sains itu bisa menciptakan manusia utuh ya, dan tangannya terampil ya. Dia bisa mengembangkan teknologi, dia bisa menciptakan sebuah karya, bisa bikin aplikasi misalnya di platform digital, bisa nulis, bisa menyanyi, bisa tangannya tuh terampil ya, dia bisa berkarya. Ini kan sebenarnya mau dituju ya. Kalau dan manusia utuh semacam ini tadi ya, spiritual, rasional, nurani jernih, dan tangannya terampil. Kalau itu bisa terwujud, nggak usah 100% manusia Indonesia seperti itu ya. Kita ngomong 80-90% aja, itu sudah kita akan jadi bangsa yang jauh lebih maju daripada sekarang, jauh lebih rasional, jauh lebih jernih nuraninya, dan lebih kreatif, terampil dalam menciptakan banyak, tidak korup dan
ya korup ya, seperti yang kita banyak saksikan sekarang ini di petinggi-petinggi kita, petinggi-petinggi politik Indonesia ya. Kira-kira itu yang ingin saya sampaikan sebenarnya. Jadi poinnya kembali mencintai kontradiksi, mungkin kalau mau didorong lebih jauh, membangun sintesis yang antara filsafat, sains, dan agama, dan bagaimana kita bisa mendorong cara berpikir ini menjadi cara berpikir dominan di Indonesia. Sehingga manusia Indonesia itu tadi spiritual, ngerti agama, rasional, akal sehatnya jalan, nuraninya bersih, dan tangannya terampil dalam berkreasi. Ya, kira-kira itu dari saya. Terima kasih atas waktunya. Oke, terima kasih Mas Reza atas materinya. Oke, pada teman-teman sekalian, bagi yang ingin bertanya terkait dengan penyampaian tadi oleh Mas Reza, silahkan mengetikkan pertanyaan di kolom chat atau bisa raise hand. Saya mau bertanya Mas Ardi, tapi mohon izin untuk off cam ya, Mas Reza. Oh ya, silahkan Mbak Nini. Ya, Mas Reza, menarik apa yang disampaikan. Saya sebetulnya menjadi pengikut pendengarnya Mas Reza ya. Dulu sering saya ikut di Minci itu tuh, yang kelas filsafat yang berbayar tuh saya selalu ikut Mas Reza. Dengan Mas Budi Munawarrahman sih sebetulnya saya sering banyak juga mengadakan kelas-kelas filsafat gitu ya. Menarik Mas Reza. Mas Reza, karena saya kan sebetulnya Mas Ardi mungkin juga tahu ya, saya tuh kan direktur NGO gitu ya. Jadi NGO-nya kan di fokus di election, democracy and politics gitu ya. Nah, apa yang Mas Reza tadi paparkan gitu ya mengenai filsafat, agama dan sains gitu. Ini pernah menjadi juga diskusi ya, terutama di pemikirannya Wittgenstein dengan Mas Budi Munawarrahman itu. Cuman yang menarik dari saya mungkin agak menarik-narik ke politik nggak apa-apa ya Mas Reza ya, biar agak related gitu. Saya melihat ya apalagi sekarang kan menjelang pemilu 2024 gitu ya, bagaimana misalnya politik identitas udah mulai digulirkan gitu ya, isu-isu mengenai SARA dan lain sebagainya gitu. Yang sekarang saja baru mau mulai tahapan pencalonan gitu ya. Nah, di Kompas bulan apa ya? Saya agak lupa sih bulan apa, menyampaikan risetnya bahwa ternyata Indonesia itu adalah negara yang paling religius gitu ya, tapi sekaligus juga tidak bermoral gitu. Bagaimana pandangan Mas Reza mengenai hal ini gitu ya? Karena saya juga betul-betul ya sedikit merasakan lah ya, bagaimana misalnya keadaban politik kita hari ini dari semakin ke sini tuh semakin mulai tergoyah dan runtuh gitu. Sementara misalnya ya di sisi lain tidak ada gitu keseimbangan antara filsafat, agama dan sains. Kita kadang-kadang mengaku sebagai orang beragama, tapi kemudian juga tidak bermoral gitu. Dan I think this is the fact gitu ya. Beda misalnya dengan Mas Reza, mungkin kalau kita melihat di Eropa gitu ya, kalau Muhammad Abduh itu kan selalu menyampaikan di Mesir saya tidak melihat banyak, saya melihat banyak Muslim tapi saya tidak melihat Islam di sana. Kalau di Eropa saya tidak banyak, saya melihat tidak melihat Muslim tapi saya justru melihat Islam di sana gitu. Nah, potret yang terjadi di Indonesia dengan apa yang sebetulnya terjadi hari ini, fenomena politik dan lain sebagainya, apakah itu kemudian memperlihatkan adanya ketidakseimbangan itu ya tadi antara filsafat, kemudian sains dan agama. Kalau memang ternyata kenyataannya adalah demikian, lalu sebagai anak muda nih ya, saya kan
NGO yang sebenarnya menaungi teman-teman muda nih. Ada di 15 provinsi dan 70 kabupaten kota. Ini apa yang mesti kita lakukan, Mas Riza? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Teh Neni. Sekira bisa langsung dijawab, Mas Reza. Terima kasih, Mbak Neni, pertanyaannya. Udah lama saya nggak ketemu kelompoknya Minci dan Budi ya, karena mainnya udah beda. Oke, saya coba menanggapi, tadi saya nyatat beberapa poin di handphone. Ini kan di chat juga ada pertanyaan ya, mungkin moderator. Ini ada S. Rinal, Mbak tuh Mas. Oke, jadi saya sepakatnya gini, argumen saya tadi ya, bahwa filsafat, sains, dan agama itu harus sungguh-sungguh diajarkan ke seluruh Indonesia untuk membangun sebenarnya sederhana ketahanan nasional. Karena kita pikir ketahanan nasional itu kebanyakan militer, polisi, intel, infrastruktur, itu juga. Tapi ketahanan nasional lebih mendasar adalah ketahanan cara berpikir, ya, ketahanan budaya menghadapi tekanan politik perpecahan, ya, politik kebencian, ya, politik demagog, saya sebut, politik yang memecah belah, politik identitas yang dimainkan menjelang pilpres atau pilkada terus-menerus dari tahun ke tahun, ya. Nah, dan itu memang nggak ada habisnya kalau kita tidak ingin itu berulang terus, ya, seperti yang terjadi 2019, ya, perpecahan begitu parah, ya, antara pendukung Prabowo dan Jokowi. Akhirnya Prabowo jadi menterinya Jokowi, kan, jadi kita merasa sia-sia semua itu perpecahan itu, karena memang ketahanan nasional, ketahanan budaya kita itu rendah. Ketahanan budaya kita artinya cara berpikir masyarakat kita itu masih gampang diadu domba, dimainkan emosinya oleh isu-isu yang primitif, ya, sebenarnya. Isu-isu LGBT, isu-isu agama, isu-isu identitas ras, segala macam itu gampang dimainkan karena kita memang tidak diajari nih untuk filsafat, sains, dan agama, berpikir kritis, berpikir rasional, dengan nurani yang jernih, stabilitas batin, ketahanan kejernihan batin yang lahir dari misalnya praktek-praktek religius, ataupun sikap pragmatis dari sains, menyelesaikan masalah dengan terampil. Kita nggak diajari. Yang diajarin dalam dunia pendidikan kita hafalan dan patuhan buta. Dan saya juga nggak tahu kenapa Pak Jokowi milih Menteri Pendidikan yang selalu aja gitu, ya, selalu tidak ada terobosan yang real, hanya pencitraan di sosial media segala macam. Maka 3 hal ini, ya, politik, tadi kan Mbak Neni ngomong politik, keamanan, dan pendidikan itu tidak bisa dipisahkan. Itu bukan 3 hal yang berbeda. Semuanya berdasar pada tadi ketahanan budaya, ya, yang adalah bagian dari ketahanan nasional. Berarti cara berpikir kita sebagai bangsa. Maka memerangi kesempitan berpikir, memerangi intoleransi, memerangi ekstremisme agama atau radikalisme agama, kita harus masuk lewat pendidikan nasional yang dirombak kurikulumnya sampai ke akar, termasuk cara mengajarnya, dan menyuntikkan sains, filsafat, dan agama di dalam. Yang sekarang terjadi kan di Indonesia, ya, kalau saya ngomong filsafat kan ateis, nanti nggak percaya Tuhan, itu yang muncul. Kalau saya ngomong sains, sains pakai baju putih, nyuntik-nyuntik di laboratorium. Sains, saya belajar sains, artinya orang yang pakai baju putih di laboratorium main suntik-suntikan. Kalau ngomong agama, ya agama ngikutin apa kata orang tua dan apa kata pemuka agama secara buta. Sedangkal itu level kita sekarang ini, secara nasional. Karena memang tidak ada perubahan, tidak ada upaya untuk merubah itu dari level paling atas, ya. Pemerintah juga nggak peduli. Mungkin dugaan saya sih kita tetap dibiarkan bodoh, biar gampang diadu domba dan dipermiskin gitu. Kalau orang bodoh dipermiskin, ya udahlah kita terima ikhlas, nanti di surga kita akan bahagia. Jadi ditekan dengan kebodohan. Nah, kalau itu bisa dirubah, ya, kita belajar filsafat bahwa sains itu bukan orang pakai baju putih lalu main suntik-suntikan di laboratorium. Sains itu berpikir liar, ya, tentang hal empiris, ya, berpikir pragmatis, kreatif, ya, menciptakan sesuatu yang bisa membantu hidup manusia. Filsafat itu soal diskusi mendalam soal kehidupan, tentang diskusi mendalam soal kehidupan yang bisa membuka wawasan kita, membuat kita tidak gampang dari domba. Dan agama itu menghadirkan tatanan
kedamaian, keteraturan di dalam hidup pribadi maupun hubungan antar manusia. Kalau ketiga itu bisa diajarkan secara proporsional, kita kan jadi bangsa yang sangat maju ya, dan tidak gampang diadu domba. 5 tahun sekali deg-degannya, ada bom nih, apalagi nih ada orang bawa senapan ke Istana Negara, ada apa lagi deg-degan nih, tahun 2023 sebentar lagi ada lagi di isu-isu dimainkan. Dan itu juga sebabnya tadi kalau Mbak Nini bilang, kenapa bangsa kita religius tapi cenderung korup, tidak bermoral. Ya, kemarin ada tetangga saya baru pulang dari masjid ya, dari naik motor santai, tahu ditabrak, jedet sama orang dari habis kelar ibadah juga gitu. Tabrak, tetangga saya jatuh, kakinya patah, bukannya ditolong, orangnya malah ketawa, hehe, terus kabur. Baru kelar ibadah loh. Jadi ibadahnya, wah, mungkin ibadahnya kuat, tampilannya religius, tapi hal-hal moral dasar ya, kalau kamu nabrak, kamu tolongin, itu kan kecelakaan, bukan ketawa lebih tinggi, akhirnya tetangga saya nggak bisa jalan sekarang. Dan gitu ya, religius dan tidak bermoral. Kenapa? Karena pendidikannya tidak seimbang, di sekolah tidak seimbang, dari orang tua tidak seimbang, pemimpin politik kita juga tidak memberikan keteladanan tentang apa itu filsafat, sains, dan agama. Nah, karena tidak seimbang, yang sangat ditekankan adalah pendidikan agama. Itu pun pendidikan agama bukan pendidikan agama yang progresif tercerahkan ya, tapi pendidikan agama yang cenderung menghafal dan percaya buta. Ya. Dan ini yang membuat itu tidak seimbang. Akhirnya lahirlah masyarakat sangat religius, tampilan luarnya, tapi cenderung korup dan tidak bermoral. Ya. Ini bukan tidak bermoral, tidak punya basic manner itu dalam menjalani kehidupan. Dan saya tidak mau pukul rata ya semuanya, tapi ini memang kecenderungan umum ya, masyarakat kita ya. Yang tercipta sama kemudian adalah kemunafikan di tingkat nasional ya. Ya, akarnya tadi pendidikan yang tidak seimbang, yang meninggalkan semangat filsafat, meninggalkan semangat sains, dan hanya berfokus pada satu ajaran agama. Itu pun bukan agama keseluruhan ya, agama satu segmen yang sangat dogmatis. Dan akibatnya mungkin bisa ditemukan juga, agama lalu digunakan untuk represi, untuk menekan perjuangan asasi manusia, menekan perbedaan pendapat, perbedaan cara berpikir, perbedaan ideologi, itu ditekan atas nama agama. Kalau zaman Orde Baru, perbedaan ditekan atas nama ideologi Pancasila. Kalau sekarang, perbedaan ditekan atas nama agama. Dan ini sebenarnya sudah melenceng jauh dari tujuan agama itu sendiri. Apalagi kalau kita ngomong dari sains, filsafat, dan agama, itu jauh sekali, jauh di bawah yang terjadi kita sekarang. Makanya tadi mungkin teman-teman NGO ya, teman-teman bergerak, teman HMI yang bergerak di bidang pencerdasan publik, ini memang harus terus bergerak ya, harus terus melakukan apa yang saya sebut pencerahan multidimensional. Kita bikin forum, kita bikin tulisan, kita bikin diskusi. Nanti kalau teman-teman punya istri, punya suami, punya anak, membangun komunitas intelektual dan spiritual di dalam keluarga, dan ini harus didorong. Pencerahan harus terjadi secara masif. Dan ini memang butuh waktu yang ini perjuangan 2-3 generasi ya. Teman-teman HMI nanam benihnya sekarang, mungkin nanti yang menuai cucunya. Oh, kita sekarang ini Mas Ardiansa dan teman-teman lagi mulai semangat nih, tapi nanti yang bisa merasakan Indonesia maju ya kalau kita konsisten ya, mungkin baru cucu kita nanti. Ya nggak apa-apa, seseorang harus mulai. Revolusi kemerdekaan Indonesia juga tidak dibuat oleh Soekarno, tapi sudah dipikirkan 2-3 generasi sebelumnya. Ide soal Nusantara, soal Indonesia sudah dibicarakan dari 1928, dari sebelum-sebelumnya sudah ada ide itu. Dan ini yang selalu saya kutip ya, Noam Chomsky ya. Noam Chomsky itu selalu bilang perubahan sosial harus muncul dari sebuah gerakan besar yang terorganisir sistematik. Jadi tidak bisa hanya sekali jeder hilang. Harus ada sebuah organisasi yang mungkin ada banyak organisasi yang saling bekerja sama untuk menggulirkan perubahan sosial. Dan di sinilah kekuatan masyarakat demokratis. Masyarakat bisa bergerak bersama, diskusi bersama, dan melakukan kegiatan bersama untuk tujuan yang sama ya, secara sistematik dan tanpa kekerasan. Tapi ya
oleh generasi kita, generasi saya, dan generasi Mbak Gus Dur, Novalis Majid, pemikir-pemikir Frans Magnus Suseno, misalnya kalau di Gryarkara, itu mungkin baru bisa dirasakan 2-3 generasi berikut. Tapi saya pikir itu hidup yang layak dijalani. Mungkin kira-kira itu dari saya, Mbak Neni. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, terima kasih Mas Reza atas jawabannya. Kita lanjut. Untuk di kolom chat terlebih dahulu, dari Nurul Aulia Faisal dari tadi. Izin bertanya Mas Reza, sekira kalau kita lihat budaya masyarakat tradisional Indonesia itu memiliki ketiga hal, yaitu filsafat, sains, dan agama. Ini asumsi saya, tapi jika dilihat, dengan meninggalkan kebudayaan lokal justru mengarahkan masyarakat kita pada sikap individualistik yang akhirnya membangun tembok-tembok perbedaan atau identitas. Nah, bagaimana pandangan Mas Reza tentang relasi budaya lokal Indonesia terhadap tema diskusi kita hari ini? Langsung aja ya. Jadi, budaya masyarakat tradisional sering disebut sebagai kearifan lokal, local wisdom. Ini kita juga harus lihat secara kritis ya. Banyak kearifan lokal Indonesia itu diturunkan secara dogmatik. Artinya dipaksakan, diajarkan ke generasi berikutnya dengan sangat menekan. Harus begini, harus begitu. Kenapa? Itu tradisi kita. Itu sudah dari dulu begitu. Sudah dari dulu begitu. Itu tradisi kita. Nah, dalam arti ini kearifan lokal tidak arif. Karena dia memaksa. Tidak memberikan ruang untuk berpikir, untuk perbedaan pendapat. Kecuali memang kearifan lokalnya sangat esensial, lalu bisa menciptakan budaya diskusi, ya, budaya berpikir. Tapi kalau pengamatan saya, ini mungkin bisa salah juga, mungkin teman-teman bisa memberikan masukan. Pengamatan saya, banyak apa yang disebut kearifan lokal di Indonesia, itu memang diwariskan beratus-ratus tahun, beratus-ratus generasi, tapi diajarkan dengan cara pemaksaan. Tidak membuka ruang untuk dialog, dan akhirnya menjadi pembodohan juga, menjadi bentuk indoktrinasi baru. Dan lahirnya sikap individualistik, masyarakat yang terpecah-pecah dalam kelompok-kelompok individual yang tidak peduli satu sama lain. Ini terjadi karena tadi, filsafat, sains, dan agama tidak diajarkan berbareng. Ketika yang diajarkan hanya filsafat dan hanya sains, itu yang diajarkan. Orang jadi sangat rasional dan sangat jago, cari duit. Tapi tidak punya keseimbangan batin, solidaritas yang mencukupi untuk sebuah gerakan sosial tadi. Gerakan sosial untuk saling membantu satu sama lain. Jadi kembali ya ke tesis saya di awal tadi. Kalau kita hanya belajar salah satu saja ya dari filsafat sains agama, karena ada masalah. Karena ada kepincangan. Ada individualisme, ada ekstremisme agama, ada intoleransi, ada politik identitas, ada kerakusan kapitalistik. Kapitalis ini kan kebanyakan ilmuwan ya, saintis, baik ilmu sosial maupun ilmu alam yang sangat rasional, sangat terampil, tapi tidak peka, tidak punya kepekaan pada keadaan, tidak punya keseimbangan mental, dan makanya orang-orang yang rakus di dalam dunia kapital ini cenderung stres dan depresi ya. Dan akhirnya lahirlah industri baru, industri healing, ya gitu. Ya, sebenarnya cari lagi gitu. Jadi kalau kita ingin melestarikan kearifan lokal, ingin membangun masyarakat yang maju tapi bebas dari individualisme ala Eropa atau Jepang misalnya, yang sangat individualistik, kita harus kembali membuat sebuah sistem pendidikan nasional, baik di sekolah, di keluarga, dan di dalam politik kita, di mana filsafat, sains, dan agama itu mendapat tempat yang proporsional dan mereka bisa saling membuat sintesis satu sama lain, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Sehingga masalah-masalah yang dihindari. Kira-kira itu Mbak Nurul ya, Mbak Nurul. Terima kasih pertanyaannya. Oke, terima kasih Mas Reza atas jawabannya. Sekira kita lanjut ya untuk pertanyaan dari Ezrinal Aziz dari tadi raise hand. Oke, silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Reza. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Ezrinal Aziz. Ya, kelihatannya itu
gampang ya itu. Pokoknya semua ada porsinya, nanti akan bagus kan gitu ya. Ini seperti juga ada berotak Einstein, berhati Buddha. Itu gampang diucapkan ya. Nah, pertanyaan saya begini, karena ketiga hal ini selalu silih berganti mengambil peran yang mendominan ya. Dan ketika Islam hadir, kemudian sains dan teknologi itu dikembangkan dengan semangat agamis ya, religius, dan tujuan-tujuan yang lebih jelas ya. Ada sehingga ilmu itu bermanfaat gitu. Ilmu itu menjadi bagian daripada amal dan ibadah. Sehingga Islam menurut saya nih ya, maju dan menyerap filsafat Yunani, menyerap pengetahuan dan sebagainya, dan mensejahterakan masyarakat dan adil dan makmur. Dan ketika Islam mundur karena politik dan sebagainya, dan kemudian Barat mengambil ilmu dari Islam ini, tapi lepas dari agama, gitu ya, maka ilmu pengetahuan itu seperti mendapat kebebasan, justru anti agama, tidak terkontrol lagi, terjadilah tadi kapitalisme, ego, kemudian dalam segi lingkungan juga gitu, merusak alam dan sebagainya. Jadi pertanyaan saya, apakah ilmu itu netral? Ini yang perlu ini. Kalau menurut saya, kalau menurut Wakar Ahmed Hussein ya, ilmu nggak boleh netral, ilmu harus berpihak, harus dibimbing ya. Jadi tidak bisa kita pokoknya semua harus kita satukan pendapat tepat. Nggak bisa. Sekarang kita belajar biologi itu jadi bertuhan nggak kita belajar biologi dari Barat misalnya. Kita kan jadi berpikir evolution seperti dari evolusi itu kan. Padahal agama tidak seperti itu. Apakah kita belajar ilmu fisika itu mendekatkan kita pada Tuhan? Kan tidak juga. Nah, ilmu itu kalau itu menjadi netral, kita harus menganggap ya ilmu itu seperti itu. Seharusnya pendidikan kita ini menurut Bakar Ahmed Hussein ada strategi dalam pendidikan kita bahwa semua ilmu pengetahuan itu ya harus mengarah kepada ketauhidan, harus mengarah kepada dari sosial yang mengarah kepada kesejahteraan masyarakat, perlindungan kepada yang lemah dan sebagainya. Jadi harus ada pembelaannya, tidak bisa dibiarkan begitu saja. Intinya begitu, Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Ezrin Al-Aziz. Silakan Mas Reza. Ya, terima kasih Pak Ezrin Al-Aziz pertanyaannya. Ya, tadi sebenarnya sudah disinggung juga bahwa filsafat sains dan agama ini tidak hanya diajarkan secara proporsional ya. Mereka harus saling memurnikan satu sama lain. Filsafat memurnikan agama dari cara berpikir dogmatis, apalagi yang bermuara pada diskriminasi, intoleransi, dan terorisme. Jadi filsafat itu bisa membantu memberikan rasionalitas dan akal sehat. Agama bisa memberikan suntikan terhadap ilmu pengetahuan tadi Pak Ezrinal bilang, supaya sains itu tidak kebablasan gitu ya. Kayak sekarang itu sains itu digunakan untuk menciptakan senjata nuklir yang sekali tembak itu bisa menghancurkan satu pulau ya. Itu kan sains itu. Itu untuk bisa buat nuklir, senjata kimia, senjata biologis itu adalah tingkat pencapaian sains yang luar biasa. Itu yang bikin tuh profesor-profesor yang sangat cerdas ya. Cuma karena tidak ada bimbingan gitu tuh. Tidak ada bimbingan moral dari akal sehat, dari nurani, dari ajaran-ajaran kearifan lokal, dari agama, dan akhirnya sains digunakan untuk menghancurkan manusia, menghancurkan alam. Itu yang saya selalu khawatirkan ya. Itu military industrial complex, MIC, itu adalah industri yang sangat besar. Dan bahkan sekarang kejar-kejarannya sama industri farmasi di dunia. Industri yang sangat besar yang intinya adalah menghancurkan manusia. Senjata kimia, rudal, senjata biologis. Makanya kenapa Eropa takut sekali perang dengan Rusia. Kalau Eropa, Amerika perang dengan Rusia, mereka perang dengan menggunakan rudal dan nuklir, dan yang hancur adalah bukan hanya mereka, kita semua yang hancur. Yang pinginnya damai, tenang, nggak usah ribut-ribut, kita semua ikut hancur menanggung dari perang mereka. Jadi ya, memang itu persis ketika sains kebablasan, dan sains memang harus dimurnikan oleh filsafat ya, terutama oleh etika, oleh filsafat moral, oleh ajaran-ajaran agama. Jadi tiga hal ini ya, filsafat, sains, dan agama tidak hanya saling proporsional, tapi mereka harus saling memurnikan satu sama lain.
Makanya tiga-tiganya harus diajarkan, nggak bisa berat sebelah. Ataupun kalau ngajar filsafat, filsafatnya filsafat, saya sebutnya filsafat banci, filsafat yang keagama-agamaan. Atau kalau ngajar sains, sainsnya yang keagamaan, itu saya sebut sains banci, filsafat banci. Harus proporsional dan harus memurnikan satu sama lain. Nah, kapankah ini terwujud? Ini hanya bisa terwujud kalau kita punya presiden, punya menteri yang tercerahkan, yang tidak hanya main politik identitas, gembar-gembor partai, tapi memang ada isinya. Nah, di sini kita semua yang milih nanti, milih presiden, milih legislatif, kan kita semua ada di tangan kita sebenarnya. Dan kelompok-kelompok NGO, kelompok-kelompok kajian semacam ini bisa menyebarkan ide-ide pencerahan. Saya sebut pencerahan multidimensional tadi ya. Dan ya, jadi kembali menekankan pendapatnya Pak Esrinal tadi, sains tidak boleh netral. Kalau sains netral, dia akan sebaliknya menghancurkan manusia. Itu seperti senjata makan tuan. Jika sains netral, dia akan jadi senjata makan tuan. Sains harus mengabdi pada nilai-nilai luhur peradaban, harus mengabdi pada keadilan, pada kemanusiaan, pada kelestarian lingkungan hidup, pada solidaritas sosial, pada nilai-nilai luhur itulah, nilai-nilai tinggi yang terdapat di dalam peradaban, di dalam agama. Dan filsafat bisa membantu di situ. Ini tiga hal ini, filsafat, sains, agama, ada perbedaan, tapi bisa saling memurnikan satu sama lain. Kalau mereka saling memurnikan, kayak trias politika di filsafat politik, mereka akan saling menjaga keseimbangan satu sama lain. Dan tadi berotak Einstein, berhati Buddha, ya, dan tangannya seterampil Steve Jobs atau Elon Musk. Jadi mungkin tadi sedikit menanggapi ya, tadi Pak Esrinal bilang orang belajar fisika bisa. Kalau orang belajar fisika sampai ke level yang mendalam, dia bisa menemukan Tuhan di dalam disiplin. Asal sampai mendalam ya. Jangan cuma dicetek, ngapalin rumus doang ya. Sampai misalnya kita ngomong fisika kuantum, kita ngomong the Big Bang, atau proses yang terus berkembang. Kalau kita bisa paham itu semua sampai ke dalam, kita akan menemukan bahwa tidak mungkin ada sesuatu yang, tidak mungkin kita menyangkal adanya sesuatu yang lebih besar dari kita. Kita bisa namain itu energi, kita bisa namain itu Tuhan, terserahlah. Tapi ada sesuatu yang lebih tinggi, yang lebih besar. Yang kita adalah bagian dari itu. Nah, biasanya fisikawan yang jago itu udah sampai ke situ. Ya, kira-kira itu tanggapan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Reza. Bagaimana Pak Ezri? Saya kira sudah tidak ada tanggapan. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Mas Simon Chandra. Apakah mungkin suatu saat agama akan ditinggalkan karena agama stuck, karena sifatnya yang anti pertanyaan dan perubahan? Berbeda dengan sains yang terus berkembang dan filsafat yang tidak melarang untuk berpikir kritis. Langsung aja ya. Mas Simon, terima kasih pertanyaannya. Tidak semua agama anti pertanyaan dan anti perubahan. Bahkan saya berani bilang sebagian agama itu terbuka pada pertanyaan, terbuka pada penggalian, terbuka pada perubahan. Tapi memang kayak ada sempalan gitu ya, sempalan kelompok-kelompok kecil yang sangat keras gitu ya. Nah ini, dan kalau itu kelompok-kelompok kecil itu tetap ada, mereka akan menghancurkan agama itu sendiri dari dalam. Tapi saya pikir, karena gimana ya, agama itu menyentuh dimensi yang lebih dalam daripada sekedar rasionalitas. Kalau kita ngomong filsafat, ngomong sains, kita kesentuh akal sehat. Ya. Filsafat bisa membantu kita punya panduan moral yang jernih dengan filsafat moral. Tapi agama itu menyentuh dimensi yang lebih dalam ya, dimensi eksistensi kita ya, keberadaan kita di alam semesta ini. Dimensi emosional kita juga disentuh oleh agama. Dimensi dimensi irasional kita pun disentuh oleh agama. Dimensi-dimensi yang non-rasional, saya sebutnya, non-rasional dan emosional itu disentuh oleh agama. Maka sampai kapanpun saya pikir agama tidak akan ditinggalkan. Mungkin dia akan mengalami perubahan peran. Tadi ya, karena dia dimurnikan terus oleh sains dan filsafat. Tapi ditinggalkan, saya pikir enggak. Karena ada batas ya, akal budi kita itu terbatas. Satu titik itu kita nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Apalagi sains itu
pada hal-hal material dia berhenti. Filsafat berani nyebrang lebih jauh, tapi itu juga pada satu titik akan berhenti. Nah, agama di situ masuk. Agama sebagai spiritualitas ya, masuk ke dimensi yang saya sebutnya dimensi ketidaktahuan, di mana kita tidak tahu apa-apa, tapi ketidaktahuan itu membahagiakan. Bukan tidak tahu lalu pusing ya, kayak tidak tahu pas ujian ya. Ini tidak tahu, tapi misteri ya. Das Mysterium, sesuatu yang misterius, yang misteri itu sendiri. Nah, agama itu memberi ruang, dan itu dibutuhkan oleh manusia ya, kan, untuk keseimbangan hidup. Maka saya pikir agama akan berdialektik terus ya. Ada kelompok-kelompok keras, tapi ada kelompok-kelompok yang melawan kelompok-kelompok keras, itu berdinamika satu sama. Itu udah bisa lihat lah di Indonesia. Dalam satu agama ada kelompok-kelompok yang sangat konservatif, ada kelompok-kelompok yang sangat progresif, dan mereka saling berusaha menyeimbangkan. Di semua agama terjadi. Kira-kira itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Reza atas jawabannya. Sekira ini masih ada Mas Reza yang raise hand dari peserta. Silakan pada Ayi Mustafa. Silakan Pak Ayi Mustafa. Di sarapan kali. Yang lainnya juga. Ya, kalau gitu kita lanjut dulu ya. Untuk Mas Ahmad nih udah. Amin Tohari dari Visip Winsa. Ya, terima kasih atas kesempatannya, dan saya ucapkan kepada Kak Reza, begitu Elsa, sangat begitu menarik sekali apa yang disampaikannya di pagi hari ini ya, terkait dengan temanya sangat begitu sensasional tentang agama, filsafat yang begitu menyeruak hingga sampai saat ini dan bahkan selama-lamanya. Sangat begitu menarik. Kami mengucapkan selamat kepada HMI dan kemudian kami utamanya yang ada di sini. Ya, bagaimanapun HMI ada segalanya. Allahumma amin. Yang saya tanyakan terkait dengan masalah hal filsafat ini, tentu kiranya yang koheren, runtut, filosofis, akademis, dan sekaligus sistematis terkait dengan konteks sekarang ini adalah apakah kita sebaiknya untuk kalangan mahasiswa itu utamanya HMI ya, ini adalah sangat begitu penting sekali saya pikir terkait dengan masalah filsafat. Bagaimana kan misalkan mahasiswa utama HMI itu ada digiring untuk ke depan itu bukan berpikir masalah politik, bukan berpikir masalah ekonomi, bukan berpikir masalah agama, apalagi filsafat, apalagi materialistik. Tetapi bagaimana mereka mahasiswa itu akan digiring untuk membuat jurnal yang sifatnya akademisi luar biasa, apa itu membuat jurnal Sinta 2 atau bahkan sampai Scopus Q1, Q2, Q3, ini sangat produktif saya pikir. Karena bagaimanapun kompetisi hidup di dunia ini ya seperti itu, muatannya literer. Literer ini yang dikembangkan oleh dunia akademisi, yang dikembangkan oleh dunia jurnal internasional, dan sekarang mulai menyeruak kemana-mana. Indikasi daripada mahasiswa sejati, organisasi yang begitu brilian ke depan itu saya pikir pembuatan jurnal ini. Apakah tidak demikian untuk ke depan itu, Mas Reza? Mohon untuk penjelasannya kepada teman-teman dan kita semuanya supaya berkemajuan selalu. Terima kasih Kak Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Mas Reza. Terima kasih Pak Amin pertanyaannya. Jadi saya sepakat ya, Maksudnya berpikir sistematik itu sangat penting ya. Jadi mulai dari pikiran tuh kita sebab akibat kita jalan. Dari kalau pakai bahasa logika tuh dari premis-premisnya dan penarikan kesimpulan tuh jalan. Runtut gitu ya.
bisa dimengerti runtuh gitu. Dan lalu bukan hanya di pikiran, tapi kemudian ketika kita menulis, nggak usah nulis level jurnal kayak Pak Amin bilang tadi ya, kita nulis esai aja, kita nulis secara sistematik. Ketika kita ngomong secara sistematik, poin ini, argumen ini, hubungan ini dan ini apa. Gitu. Itu memang sesuatu yang sangat penting ya sekarang ini. Pengalaman saya ajar tahun-tahun dan ngobrol dengan banyak orang, ada orang yang baca buku banyak sekali, sangat cerdas, tapi begitu menulis berantakan, begitu ngomong berantakan. Karena kalau pakai bahasa komputer tuh tidak didifrak gitu loh pikirannya. Jadi itu memang harus dilatih ya, berpikir sistematik, menulis secara sistematik, berbicara secara sistematik itu memang harus dilatih. Itu skill, keterampilan praktis sebenarnya. Bagian dari, kalau di tradisi liberal arts disebut sebagai retorika, logika dan retorika ya. Dan sayangnya memang sekali lagi sangat disayangkan pendidikan kita tidak sampai situ. Pendidikan kita tadi menghafal, dimintain. Di sebagian besar institusi pendidikan kita pertanyaan itu berbahaya, dianggap mengganggu guru segala macam. Jadi ya memang tuh kembali ke argumen saya tadi ketika jawabannya ini tadi, kalau kita ngomong ketahanan nasional, ketahanan budaya, pendidikan itu adalah politik dan keamanan, itu satu paket. Tapi saya juga harus kritisnya tadi dengan jurnal ya. Saya setuju ya bahwa mahasiswa berpikir sistematik, menulis sistematik, dan akhirnya bisa publikasi di jurnal. Tapi ya memang kalau kita lihat dunia perjurnalan kita sekarang ini, apalagi dengan hegemoni Scopus ya, saya kritis sekali ya pada itu ya. Itu kan mau nulis sesuatu kita harus bayar berjuta-juta, itu pun kadang-kadang nggak masuk dan kita harus tunduk pada itu semua gitu, kadang-kadang tanpa ada diskusi ya, tanpa ada diskusi lebih lanjut. Jadi jurnal-jurnal, terutama jurnal internasional itu memang seringkali hegemonik dalam arti dia memaksakan kekuasaan mereka kita. Dan sekali lagi, Kementerian Pendidikan kita, pemerintah kita, tunduk terhadap hegemoni jurnal tersebut. Kenapa ya? Karena mereka tidak ngerti pendidikan ya. Dengan segala hormat pada pejabat pendidikan kita dan pemerintah kita, tidak mengerti makna pendidikan yang sejati ya. Dan kalau kita ngomong lebih praktis ya, bagaimana sih supaya bisa menulis secara lancar, bisa dimengerti gitu ya. Saya belajar dari Sindunata ya. Sindunata itu penulis buku Anak Bajang Menggiring Angin, Putri Cina itu. Dia sastrawan tapi juga filsuf. Dia selalu bilang gini, kalau kita menulis atau kita berbicara, usahakan agar semua orang mengerti ya. Jangan pakai bahasa-bahasa berat, slogan-slogan ya. Misalnya kecerdasan artifisial yang bersifat transendental akan menghasilkan politik yang yang bahasa-bahasa teknis-teknis itu ya. Hindari bahasa jargon. Kalau nulis, kalau ngomong, gunakan bahasa sehari-hari yang bisa dimengerti bahkan oleh anak SD sekalipun ya, yang baru belajar bahasa. Dan usahakan kalau menulis esai ya terutama ya, itu bisa menggugah hati pembaca ya. Pilihan kata, ada rasa bermain di situ. Jadi tidak hanya intelektual, tapi ada rasa bermain di situ, kata Sindunata. Dan yang ketiga harus ada ide yang mencerahkan, ada ide baru yang ditawarkan. Mungkin bukan baru banget gitu ya, tapi tidaknya mengingatkan kita pada sesuatu yang lebih mendalam. Dan dulu saya itu belajar dari Sindunata udah lama sekali ya, dan saya coba praktekin, kadang berhasil, kadang enggak, tapi ya latihan terus. Dan apalagi kita hidup di masyarakat demokratis ya, artinya kita kan banyak berdiskusi, kan banyak berargumen tentang berbagai hal, tentang politik, tentang ekonomi, tentang tadi jurnal, tentang pendidikan. Nah, dalam diskusi itu, dalam dialog itu, kalau kita tidak bisa berpikir sistematik, ngomong sistematik, nulis sistematik, susah. Nanti yang terjadi adalah kesalahpahaman. Salah paham, berantem. Jadi saya sepakat tadi dengan Pak Amin, walaupun dengan sedikit catatan kecil ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, terima kasih Mas Reza. Juga ada sedikit tanggapan dari Teh Neni. Ya, pendidikan di Indonesia itu orientasinya tidak jelas, terlalu banyak diliberalisasi dan dikapitalisasi. Teh Neni sarankan kalau mau sekolah mending ke luar negeri. Gitu. Ya, bagaimana Pak Amin Tohari? Ada tanggapan?
Oke, sekira kalau sudah tidak ada, kita lanjut ke Pak Ai Mustafa. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mas Reza. Ini sangat mencerahkan bagi saya nih relasi antara filsafat, agama, dan sains. Ya. Tapi kenapa ya sependek pemahaman saya, kalau saya yang amati secara awam, nampaknya itu sains ini dia itu seolah-olah jadi anak kandung yang murtad ya, yang durhaka ya. Dia tidak lagi mengakui bahwa dia itu lahir dari filsafat, dan bahkan ke agama dia berusaha untuk menelanjangi ya dogma-dogma yang ada di agama itu, bahwa itu tidak lagi merupakan hal yang sakral. Dibuktikan oleh sains bahwa kisah-kisah yang ada di kitab suci itu tidak bisa diyakini sepenuhnya bahwa itu adalah benar menurut sains. Dan saya perhatikan juga ya secara pengamatan saya yang awam itu, bahwa ternyata sains itu sekarang dia seolah-olah membangun spiritualnya sendiri ya. Dia membangun landasan psikologinya sendiri dengan yang berasal dari sains juga. Misalnya dia mengembangkan psikologinya sendiri, kemudian juga dia yang sekarang ini yang terakhir adalah bagaimana berusaha mengetahui ruhani manusia dikembangkan melalui sains sendiri dalam pengembangan neuroscience. Ya. Dan juga relasi sosial antara manusia itu juga dikembangkan melalui hasil sains sendiri, sehingga dasar-dasar etika dan moral itu tidak lagi berlandaskan kepada agama ataupun filsafat. Seolah-olah ya, yang saya tangkap ini, sepengetahuan saya pendek ini, sains itu meminculkan, mengasingkan diri lah, tidak lagi mengakui agama dan filsafat ya yang telah melahirkannya. Gimana nih, Mas Reza? Apakah pemahaman saya yang awam ini memang seperti itu adanya atau gimana nih? Mohon pencerahannya, Mas Reza. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak I Mustafa. Silakan langsung Mas Reza. Terima kasih Pak I pertanyaannya. Jadi yang harus kita sadari, sains itu adalah dunia yang sangat luas. Itu bukan dunia kecil yang hanya ada satu tipe manusia. Itu bahkan di dalam dunia ilmu pengetahuan itu sendiri pun terjadi banyak diskusi, banyak tanda kutip banyak konflik. Jadi itu bukan satu kelompok yang isinya orang-orang sama. Para dokter saling berdebat, para ahli fisika di kampus ini dengan ahli fisika di kampus ini mereka berdebat, berbeda pendapat. Jadi ilmu pengetahuan adalah sebuah organisasi yang sangat plural, sangat jamak, macam-macam orangnya, alirannya juga macam-macam. Dan memang harus diakui tadi Pak Ayu juga sebut, ada sekelompok, ini sama tadi kayak di agama ya, ada segumpal kelompok gitu ya, sekelompok orang yang jadi fanatik. Tidak semua ya. Nah, itu yang saya sebut sebagai sains, sebagai ideologi, yang disebut saintisme. Saintisme adalah kelompok yang memuja sains, bahkan menuhankan sains. Ini yang tadi disebut kurang ajar terhadap agama, ya inilah kelompok ini. Tapi sekali lagi, ini bukanlah keseluruhan dunia sains, karena dunia sains isinya macam-macam. Orang yang berpikir berbeda, saling berdiskusi, saling kritik, gitu. Nulis jurnal, saling ngebantah. Jurnal ini ngebantah jurnal ini, jurnal ini ngebantah ini. Dan memang itu adalah sebuah lingkungan yang sangat penuh perubahan, sangat ramai. Dan kelompok yang tadi dikritik oleh Pak Ai adalah kelompok saintisme. Saintisme tadi, ketika sains dituhankan, sains dianggap sebagai satu-satunya kebenaran, sehingga menyingkirkan agama, menyingkirkan filsafat, dan bahkan menyingkirkan ilmuwan-ilmuwan lainnya yang tidak sepaham sama dia.
Kita bisa melihat ini juga di kelompok agama. Ada dalam satu agama biasanya ada kelompok yang eksklusif dan kemudian bilang, kah agama kamu nggak benar pada satu agama. Gitu. Kalau di sains juga ada kelompok itu, kelompok yang bilang, kamu kurang radikal sebagai ilmuwan. Kamu ilmuwan kok masih baca filsafat. Kamu ilmuwan kok masih sholat, masih ke gereja, masih ke wihara, masih ke pura. Berarti kamu bukan ilmuwan sejati. Nah, kelompok ini nih, ini tadi yang disebut anak durhaka. Anak durhaka, anak yang kurang ajar, yang memang kalau menurut saya keberadaannya tidak bisa dihilangkan, tapi bisa diperkecil sekecil mungkin gitu lah. Kelompok-kelompok radikal, ilmuwan radikal ini ya, yang agresif, terus terang agresif, suka bikin sensasi di sosial media, tidak bisa dihilangkan karena itu bagian dari kodrat atau fitrah manusia untuk berpikir berbeda. Tapi ya jangan terlalu besar lah keberadaan, nanti bikin heboh. Seperti di agama juga ada kelompok-kelompok yang sangat eksklusif tertutup, tidak bisa dihilang, tidak akan pernah bisa, tapi bisa dibuat sekecil mungkin lah, sehingga tidak membuat masalah lebih banyak. Ya, kira-kira itu tanggapan dari saya, Pak I. Terima kasih, Pak I Mustafa. Terima kasih pertanyaannya. Ya, sama-sama Mas Reza, terima kasih atas pencerahannya nih. Sehat selalu Mas Reza ya. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Selanjutnya ini dari Ahmad. Silahkan. Terima kasih Mas atas waktunya. Kalau tidak salah saya tangkap ya, bahwa tadi trias politikanya Mas Reza, sains, agama, dan filsafat ya. Ini bicara ini kan sebetulnya arahnya adalah agar dunia lebih baik kan begitu. Kan menyinggung korupsi dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah, mohon maaf, kalau tidak salah pendapat saya ya, apa itu sains, apa itu agama, apa itu filsafat, lembaganya adalah di manusia. Lembaganya di manusia. Dan semua setuju bahwa inti daripada manusia adalah hati. Di mana hartamu ada, hatimu berada. Di dalam dada ada segumpal darah, kalau darah ini baik, maka baik seluruhnya, kalau jelek-jelek seluruhnya. Ingatlah, itulah hati, itu kata Nabi Muhammad. Nah, pertanyaan adalah, bagaimana cara menanggulangi hati yang ini? Ini sebenarnya intinya di situ gitu. Apakah mereka itu saintis, apa itu agamawan, apa itu dunia fotonya kayak begini karena hatinya ini saja. Nah, sementara ini mohon maaf, kerusakan dunia saya ibaratkan banjir. Nah, ada banjir, jalan dinaikkan. Ada banjir, rumah dinaikkan. Tetapi sumber banjir tidak pernah disentuh. Nah, sumber banjir itu adalah hati sebenarnya. Silakan mau jadi apa saja, asalkan hati baik, akan jadi baik. Mohon maaf, tadi menyinggung mengenai apa itu korupsi. Yang korupsi sebenarnya bukan elit saja. Coba sekarang Mas Reza punya uang 5 miliar atau 10 miliar. Kasih kepada pemborong buat rumah. Pemborongnya nanti mesti ngurup. Tukangnya ngurup. Kulinya saja juga ngurup. Tidak tahu ngurup semen apa ngurup waktu dan sebagainya. Nah itu seperti ini kan mental, ini kan hati ini. Nah, problem kita bersama adalah jelas bahwa sumber segalanya ini adalah hati. Mau silahkan mau jadi saintis, mau agamawan, mau ahli filsafat, mana hatinya baik akan jadi baik. Problemnya adalah bagaimana cara menanggulangi agar hati ini jadi baik. Terima kasih Mas Reza. Oke, terima kasih Pak Ahmad. Silahkan Mas Reza. Terima kasih Pak Ahmad. Mas, ini pertanyaan terakhir karena saya harus pergi. Oh iya, siap. Belum sarapan juga, belum sarapan. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ini pertanyaan terakhir yang juga puncak gitu kali ya, Pak Ahmad. Saya menyebutnya trias Sofia kali ya, 3 kebijaksanaan ya, filsafat, sains, dan agama. Kalau trias politika kan yudikatif, legislatif, eksekutif. Trias Sofia ya, nyampur aja bahasa Latin sama bahasa Yunani. Tapi itu ini ya lucu-lucuan aja, trias Sofia. Tapi saya sepakat ya, kuncinya emang apapun ya, mau filsafat, sains, agama, seni, politik, keamanan.
kembali ke mutu manusia, dan mutu manusia berarti kembali ke mutu hatinya, ya. Mutu hatinya. Dan hati itu mungkin kalau teman-teman biologi, hati itu kan organ ya, mungkin bukan itu maksudnya, tapi hati sebagai kalau orang Jawa nyebutnya roso ya, rosonya kepekaannya itu jalan gitu. Mau jadi apapun kalau rosonya hatinya nyala, dia akan jadi baik. Dan sedikit mengutip tradisi Hindu ya, saya lumayan lama di Bali belajar tradisi Hindu Bali. Katanya memang zaman kita ini, Pak, zaman kita ini zaman kali juga, ini zaman paling rendah. Artinya banyak orang dalam tanda kutip orang bodoh, orang-orang yang hatinya tidak seimbang gitu ya, terlalu rakus, terlalu fanatik. Dan orang-orang bodoh ini memegang kekuasaan. Dia jadi direktur perusahaan besar, dia punya power, dia jadi jenderal, dia jadi presiden, dan orang-orang ini tersebar di berbagai penjuru dunia, dan mereka membuat banyak perusahaan. Dan ini sangat sulit diubah karena memang zamannya, memang lagi zamannya. Ada sekelompok orang yang berusaha membuat perubahan, tapi ya kelompok-kelompok kecil yang seringkali pasti kalah. Kalau kata teman-teman di tradisi Hindu, dia kan bilang, kita tunggu saja waktunya. Kita jaga hati kita masing-masing dan kita tunggu masa ini berlalu. Nah, nanti zaman berikutnya masa pencerahan tinggi. Cuma ya saya percaya nggak percaya kayak gitu ya. Tapi ya oke lah, ini penjelasan menarik ya. Kenapa banyak sekali di berbagai belahan dunia ya orang-orang yang korup, yang hatinya sudah membusuk, kok bisa jadi penguasa gitu ya? Kok bisa jadi presiden? Kok bisa jadi jenderal? Kok bisa jadi direktur atau pemilik perusahaan besar, karena memang lagi zamannya. Dan tadi saya juga sepakat, banjir itu sebenarnya bukan peninggian jalan solusinya ya. Kita harus revitalisasi hutan, dan artinya kita membatasi kerakusan kita. Kan banyak hutan dibabat untuk dibikin hotel, dibikin villa, dibikin kantor, dibabat, tidak ada penanaman kembali, karena kan tadi hatinya rakus, tidak ada kepekaannya, atau kejernihan dalam melihat keadaan. Dibutahkan oleh kapitalisme tadi, kerakusan tadi, dan akhirnya merusak alam, banjir. Saya ingat beberapa bulan lalu, Oktober kalau nggak saya ke Bali, dan Bali lagi banjir. Lagi peringatan 20 tahun bom Bali. Saya ke Bali, terus lagi banjir tuh, Kuta, Seminyak banjir, Ubud pun banjir, Ubud perbukitan itu. Dan saya pikir, ya iyalah banjir, hutan dibabat, dibikin villa, terus ya banjir gitu. Kenapa ya? Karena mungkin pemerintah Bali hatinya sudah dinodai oleh kerakusan akan uang, karena villa itu kan akhirnya nyetor, pajak segala macam. Jadi ya memang kembali. Nah, pertanyaan yang penting adalah bagaimana mewujudkan hati yang baik, karena ini yang paling penting. Sebelum kita belajar matematika, sebelum kita belajar fisika, sebelum belajar filsafat, sebelum belajar agama, sebelum belajar sains, kita harus belajar bagaimana membangun hati yang baik. Nah, argumen saya adalah hati yang baik adalah hati yang bahagia ya. Hati yang bisa menemukan ketenangan, bisa menemukan kedamaian, lepas dari perubahan keadaan. Dunia ini kan berubah terus ya. Kadang cerah, kadang hujan, kadang gelap, kadang terang, kadang damai, kadang perang. Tapi di tengah itu semua, kita bisa membangun hati yang bahagia, hati yang penuh ketenangan. Dan kalau orang itu bahagia, kalau orang itu hatinya damai, dia otomatis akan jadi baik. Karena banyak orang jahat, orang rakus itu akarnya sebenarnya penderitaan. Jadi orang menderita, ini cari cara nih untuk mengobati penderitaannya, mulailah belanja butuh uang, korupsi. Orang hatinya menderita, orang butuh kenikmatan, carilah narkoba, carilah industri pelacuran, pornografi. Itu kan semua karena hati yang tidak bahagia, hati yang menderita. Kenapa? Karena memang kita tidak diajarin untuk membangun hati yang bahagia tadi. Karena itu satu paket. Kalau hatinya bahagia, hatinya damai, hatinya akan baik. Maka tindakannya akan baik, apapun profesi. Ini satu paket. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana mewujudkan hati yang bahagia? Nah, ini kita bisa satu kelas sendiri ini nanti, bisa satu semester sendiri mungkin nih, karena banyak sekali pendekatan. Tapi pendekatan yang saya gunakan memang perpaduan ya, antara tadi trias Sophia, filsafat, sains, dan agama. Saya menggunakan ketiganya. Untuk saya pribadi, saya juga ajarin ke beberapa teman saya, membangun hati yang bahagia, yang otomatis akan menjadi baik.
dan tindakannya juga. Kalau orang hatinya baik, hatinya bahagia, paling bandel-bandelnya bandel-bandel apa sih? Bandel-bandel lucu lah. Dia tidak akan membunuh orang, tidak akan nyolong, tidak akan bikin susah orang ya. Pun kalau bandel-bandelnya bandel iseng gitu ya. Nah, memang harus ada sebentuk semacam latihan spiritual ya. Latihan Trias Sophia tadi ya, yang menggunakan filsafat, sains, dan agama. Seperti misalnya kemampuan menata perhatian. Hidup ini mungkin catatan akhir ya. Hidup kita itu kan adalah apa yang kita perhatikan. Kalau perhatian kita, attention ya, perhatian kita arahkan pada hal-hal yang jelek ya, misalnya penyesalan masa lalu atau kecemasan ke depan, hati kita akan menderita. Atau perhatian kita arahkan pada hal yang kita nggak punya. Oh, saya kok nggak punya Ferrari ya? Saya kok nggak punya apartemen ya? Saya kok nggak punya rumah ya? Jadi perhatian kita arahkan pada hal-hal yang tidak kita punyai, kita akan menderita, akan tidak puas. Dan kalau tidak puas, kalau kita menderita, lalu kita akan berbuat jahat kepada orang lain. Kita bisa nyolong, kita bisa menjegal orang, supaya apa? Tadi, untuk mengisi kepuasan hati. Nah, kalau perhatian kita, salah satunya melatih perhatian ya, itu kita arahkan pada hal-hal yang hidup, ya, hal-hal yang netral, atau hal-hal yang baik. Misalnya, saya punya ponakan, saya sangat sayang pada ponakan saya. Maka perhatian saya arahkan pada rasa sayang itu. Ponakan saya mungkin lagi main sama temennya di luar, lagi main sepeda di depan situ ya. Tapi perhatian saya muncul perasaan sayang pada ponakan saya, lalu perhatian saya arahkan pada rasa sayang itu. Yang muncul adalah kebahagiaan. Hati saya bahagia. Nah, kalau hatinya bahagia, otomatis hatinya baik. Itu nggak perlu dipertanyakan. Orang-orang yang bahagia pasti orang baik. Tapi banyak orang baik belum tentu bahagia. Jadi baiknya kadang-kadang sementara doang. Nah, itu satu tips ya. Satu latihan di mana kita melatih perhatian kita arahkan pada hal-hal yang hidup dan hal yang baik. Hal-hal yang bikin hati kita damai, dan kita stay di situ, menetap di situ, maka akan terjadi transformasi hati ya, perubahan hati, dan hidup kita pun akan berubah. Banyak latihan lainnya yang bisa dipelajari sendiri, dan apakah itu agama? Saya pikir ada nuansa agama ya, karena ada ritual, ada sepakat ajaran moralnya, ada teologinya sedikit. Tapi apakah itu murni agama? Saya pikir nggak juga, karena ada sainsnya juga, ada penelitian neurosainsnya juga soal ketika kita melatih perhatian kita, otak kita berubah, struktur otak kita berubah, lalu muncul hormon-hormon yang menyenangkan. Misalnya kalau saya ingat ponakan saya, muncul rasa sayang, perhatiannya saya berikan pada rasa itu, ada hormon dopamin yang keluar, lalu saya merasa tenang, merasa bahagia, dan saya tidak akan berbuat jahat. Kalau saya bahagia, saya nggak akan nyolong, nggak akan jahatin orang, nggak akan korupsi. Makanya kadang-kadang saya mikir apa yang ada di kepala Verdi Sambo ya, ini pasti orang yang sangat menderita ya, orang yang penuh ketidakpuasan dan pergulatan di dalam batinnya sampai dia bisa berbuat seperti itu ya. Kita akan ngomong itu suatu saat nanti gitu ya. Jadi bagaimana mewujudkan hati yang baik, kita harus berlatih menggunakan tadi Trias Sophia tadi. Dan salah satu latihan yang saya jabarkan adalah melatih di mana kita mengarahkan perhatian kita. Karena kenapa? Di mana perhatian kita, di situ hidup kita. Kalau kita perhatiin hal jelek ya, kekurangan istri, kekurangan suami, kekurangan anak kita, kekurangan diri kita, yang kita menderita. Dan kalau kita menderita, kita akan bikin orang lain menderita. Tapi kalau perhatiannya kita arahkan pada hal-hal yang bikin kita damai, simply, sesederhana mengubah arah perhatian kita, maka hidup kita akan berubah. Oke, kira-kira itu dari saya. Terima kasih pertanyaannya. Oke, terima kasih Mas Reza atas jawabannya. Sedikit saya simpulkan, jadi pada diskusi kita pada hari ini terkait dengan filsafat, sains, dan agama, apa yang disebut tadi Mas Reza sebagai Trias Sophia ini yang mesti kita pelajari secara proporsional dan juga secara mendalam, karena masing-masing daripada filsafat, sains, dan agama itu kemudian saling memurnikan. Dan bagaimana cara mewujudkannya? Ya, bisa dilakukan utamanya secara luas, secara nasional, itu dilakukan melalui pendidikan nasional, yaitu dengan merombak kurikulum nasional, kemudian untuk mencapai yang tadi disebut Mas Reza sebagai ketahanan nasional atau ketahanan budaya, yakni ketahanan berpikir. Saya kira seperti itu. Terakhir,
ini Mas Reza ada sedikit apresiasi kenang-kenangan dari teman-teman pengurus HMI Komisariat Kesehatan Masyarakat. Saya izin melakukan share screen. Sudah terlihat ya? Oke, ini Mas Reza ada sertifikat apresiasi dari teman-teman pengurus. Kami ucapkan banyak terima kasih karena sudah bersedia berbagi, berdiskusi bersama teman-teman dari HMI Komisariat Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin dan juga kepada umum membagikan apa yang pemahaman Mas Reza tadi yang disebut sebagai trias Sophia. Nah, kemudian pada teman-teman yang lain minta untuk menyalakan kamera, kita sesi foto bersama terlebih dahulu. Oke, silakan menyalakan kameranya, teman-teman. Oke, dalam hitungan 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia bergabung mengikuti diskusi kita pada hari ini. Dengan ini saya tutup diskusi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sampai ketemu lagi, Mas. Ya, terima kasih Mas Reza.